Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang titik berat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada tertera pada layar kalian. Pernah tidak kalian melihat pertunjukan sirkuit seperti ini? Kira-kira ada yang tahu tidak? Kok bisa ya pertunjukan mereka sedemikian hebatnya dan atraksi mereka itu luar biasa, namun mereka kok tidak jatuh seperti itu? Ada yang tahu apa sih rahasia mereka kok bisa tidak jatuh? Betul. Jadi rahasia mereka itu adalah terletak pada titik berat yang jadi tumpuan mereka sehingga mampu seimbang. Nah, sekarang seperti apa sih konsep dari titik berat itu? Kita pelajari selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi, kalian lihat nih gambar. Gambar ini ada tumpukan batu-batu, tapi kok batu-batunya tidak jatuh, seperti itu kan. Nah, jadi pada dasarnya penjelasannya adalah bahwa setiap benda yang ada di bumi itu pastinya memiliki berat. Nah, tentunya kalian tahu kan kalau yang namanya berat itu pasti akan dipengaruhi oleh yang namanya gravitasi. Nah, jadi berat suatu benda dapat dianggap terkonsentrasi pada satu titik yang disebut sebagai pusat gravitasi atau titik berat. Jadi, berat benda yang disusun-susun seperti ini itu memiliki gaya-gaya. Nah, gaya-gayanya itu nanti terkonsentrasi. Terkonsentrasi itu artinya terfokuskan pada satu titik. Nah, satu titik itulah yang dinamakan dengan titik berat. Nih, kalian lihat nih, ada gambar yang ini. Ini bukan titik berat. Kenapa bukan titik berat? Karena benda ini ketika diletakkan ditumpuk di sini, ditumpuannya di sini, benda tersebut tidak seimbang sehingga bendanya bisa miring kanan atau miring kiri. Nah, beda halnya dengan gambar yang di bawahnya. Nah, benda ini ditumpuk tepat di titik beratnya sehingga benda yang warna biru ini tetap berada dalam keadaan seimbang. Nah, karena dari itu, benda yang ditumpu pada titik beratnya itu akan berada dalam keseimbangan statis. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan letak titik berat jika pada bendanya itu tidak beraturan? Nah, untuk hal itu nanti minggu depan kita akan praktikum terkait hal tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan letak titik berat bergantung pada bentuk benda. Ini benda yang teratur ya. Untuk segi empat, lingkaran dan bola, letak titik beratnya tentu pasti di tengah-tengah. Kemudian, bagaimana kalau untuk segitiga? Letak titik berat segitiga itu adalah 1/3 dari tinggi segitiga tersebut dan dia diukur dari alasnya, dari alas segitiga tersebut. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan letak titik berat jika benda-benda tersebut digabung jadi satu kesatuan? Ada caranya loh. Nah, ini Ibu akan menjelaskan cara mudahnya. Cara mudahnya itu seperti ini. Yang pertama, kalian buat dulu tabel dengan 6 kolom. Nanti Ibu akan jelaskan lebih detailnya di contoh soal. Jadi Ibu akan jelaskan dulu satu persatu ya. Jadi buat dulu tabel dengan 6 kolom, kemudian bendanya pisah benda menjadi beberapa bagian. Jadi bendanya nanti akan kita pisah, misalnya ada kita buat ini benda satu, namakan benda dua, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah yang ketiganya adalah masing-masing bagian dari benda tadi kita tentukan titik beratnya. Misalnya seperti tadi segi 4, maka untuk X, Y-nya adalah di tengah-tengah dari bangun segi 4 tadi. Kalau lingkaran berarti di tengah-tengahnya. Kemudian kalau segitiga berarti sepertiga dari tingginya dan dia dihitung titik beratnya itu dari alasnya, seperti itu. Nah, kemudian jika benda tadi berupa panjang, maka hitung L-nya, hitung panjang dari masing-masing benda. Tapi kalau benda tadi berupa bangun 2 dimensi, maka kita hitung luasnya atau A. Kemudian kalau benda tadi merupakan bangun ruang atau 3 dimensi, maka kita hitung volumenya. Nah, bagaimana kalau misalnya benda tadi itu merupakan benda yang berlubang? Maka kalau benda berlubang itu nanti akan Ibu jelaskan lebih detailnya itu seperti apa. Nah, maka benda tadi luas
panjang ataupun luas ataupun volumenya, maka kita akan beri tanda negatif dalam proses perhitungannya. Nah, kemudian nanti kita kalikan langkah 3 dan langkah 4 yang ini kita kalikan, nanti juga akan dijelaskan lebih detail. Dan akhirnya yang terakhir adalah kita selesaikan perhitungan dengan menggunakan rumus untuk mencari X pada pusat masanya, itu adalah jumlah dari AX dibagi sigma A, itu kalau misalnya di sini adalah luas, dan untuk mencari Y-nya adalah Y pada pusat masanya adalah jumlah dari AY, A kali Y dibagi dengan jumlah A, seperti itu. Nah, sekarang biar lebih mengerti lagi bagaimana proses penentuan letak titik berat, kita masuk saja ke contoh soal 1. Nah, sekarang untuk contoh soal 1, soalnya adalah tentukan letak titik berat pada gambar berikut. Nah, kalian lihat gambarnya. Gambarnya ini berupa luasan bangun. Jadi langkah pertama, kalian buat dulu tabel dengan 6 kolom. Nanti kalian isi untuk baris pertamanya dengan isian benda, kemudian X, Y, A ini karena bendanya ini pertanyaannya merupakan homogen. Kemudian kolom kelima adalah A dikali X, kolom keenam adalah A dikali Y. Kemudian kalian lihat bendanya, benda ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Kalau bendanya demikian, maka bisa kita bagi menjadi 2 bagian saja, biar lebih gampang. Pembagiannya bisa seperti ini. Nah, jadi yang ini jadi benda 1 atau bidang 1, dan yang ini benda 2. Nah, kalau sudah kita bagi benda tadi menjadi 2 bagian atau lebih misalnya, dan untuk ini 2 bagian saja, maka kita tuliskan di sini adalah 1 Romawi untuk benda 1, 2 Romawi untuk benda 2. Sekarang untuk pengisian yang di dalam tabel, maka kita tentukan dulu titik berat pada masing-masing benda. Untuk benda 1, nih kalian lihat. Karena benda 1 ini berupa segi 4, maka titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah dari apa? Benda ini kan memiliki 2 dimensi nih. Dimensi X dan dimensi Y. Maka untuk X-nya, nih panjang X, dia perhitungannya dimulai dari 0 itu di koordinat yang di sini. Kalau untuk benda 1, X-nya panjangnya adalah 20, maka titik beratnya adalah tengah-tengah dari 20 atau separuh dari 20. Separuh dari 20 atau tengah-tengah dari 20 itu adalah 10. Kayaknya di sini adalah 10. Kemudian untuk Y itu besarnya adalah 80. Maka di tengah-tengah dari 80, penghitungan dari 0 ke 80 itu adalah 40. Nah, jadi titik berat pada bidang 1 itu koordinatnya adalah 10,40. Ini kita tulis di sini 10 dengan 40. Kemudian untuk benda 2. Benda 2 warnanya hijau toska. Nah, untuk benda 2 batasnya dari 20 sampai 60. Dari 20 sampai 60 ini, tengah-tengahnya itu berapa? Dan perhitungan kita dimulai dari 0. 20 dengan 60 itu kan tengah-tengahnya adalah 40. Nah, maka kita tulis untuk X-nya adalah 40. Kemudian untuk tingginya, dari sini ke sini itu sama dengan ini kan, 20. Nah, jadi tingginya 20 atau Y-nya 20, separuh dari 20 atau tengah-tengah dari 20 untuk tingginya ini, itu adalah 10. Sehingga titik berat pada bidang 2 atau benda 2 itu adalah 40,10. Kita masukkan datanya 40 dan 10. Ini bisa kita kecilkan, silahkan kecilkan. Kalau bisa dikecilkan kedua-duanya, untuk X maupun Y silahkan kecilkan kedua-duanya. Kalau tidak bisa di salah satunya saja, tidak usah dikecilkan. Nah, kemudian selanjutnya kita cari A. Kita cari A. A-nya ini adalah luas. Luas benda 1. Kalian lihat untuk benda 1. Panjangnya itu di X, lebarnya itu di Y. Untuk panjang di X-nya, kalian lihat dari sini ke sini itu adalah 20. Dan untuk Y-nya adalah 80. Maka kita kali 20 kali 80 itu adalah 1600. Nah, untuk benda 2, kalian lihat panjangnya dari 20 sampai 60. Maka untuk panjang berarti kan 40 nih.
ini ke sini 40. 60 kurang 20 kan 40 tuh. Nah, untuk lebarnya dari sini ke sini adalah 20. Jadi 40 dikali 20 itu sama dengan 800. Nah, untuk luasnya bisa kita kecilkan sama-sama dibagi 400 sehingga menjadi 4 dan 2. Nah, untuk pengisian kolom berikutnya adalah kita kalikan A dengan X, dan untuk kolom 6 itu kita kalikan A dengan Y. Nah, jadi dapat 4 itu dari A dikali X. Nih, 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian yang 8 dapat dari 2 dikali 4 sama dengan 8. Sedangkan untuk yang AY, nah sekarang untuk pengisian kolom AY, berarti A dikali dengan Y. Untuk benda 1, A-nya adalah 4, Y-nya 4, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian untuk benda 2, A kali Y, A2, Y1, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian kalau sudah selesai pengisian di dalam tabelnya ini lengkap, maka kita jumlahkan A-nya. 4 ditambah 2 itu adalah 6, kemudian kita jumlahkan A dikali X-nya, 4 ditambah 8 itu adalah 12, untuk sigma AY itu berarti 16 tambah 2 sama dengan 18. Nah, jika hal ini sudah selesai, maka kita cari titik berat pada gambar ini, yaitu X pusat masanya dan Y pusat masanya. Dengan rumus X sama dengan sigma AX dibagi dengan sigma A. Kalau Y, sigma AY dibagi dengan sigma A. Sigma AX pada tabel itu adalah 12 dibagi dengan sigma A itu adalah 6. Jadi 12 bagi 6 itu adalah 2. Kemudian untuk Y-nya, sigma AY pada tabel itu adalah 18 dibagi dengan sigma A itu adalah 6. 18 bagi 6 adalah 3. Nah, sehingga dengan demikian selesailah untuk penentuan letak titik beratnya. Jadi kalau dalam penulisannya titik berat pada gambar itu adalah berupa X pada pusat massa dan Y pada pusat massa. Jadi X, Y, yakni 2,3. Nah, seperti itu untuk penjelasan contoh soal 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal 2. Untuk contoh soal 2, gambarnya demikian nih. Gambarnya seperti ini. Tentukan letak titik berat pada gambar berikut. Nah, gambarnya ada segi 4 dan segi 3 ditumpuk jadi 1. Pada gambar ini kita bagi dulu menjadi 2 bagian, yaitu benda 1 itu untuk segi 4 yang berada posisinya di bawah, dan benda 2 untuk segitiga yang berada posisinya di atas. Kemudian kalau sudah kita bagi benda ini menjadi beberapa bagian, yakni benda 1 dan benda 2, maka kita cari titik beratnya. Sekarang kita tentukan X dan Y pada masing-masing benda. Untuk benda 1 kita beri warna hijau, benda 2 kita beri warna kuning. Untuk benda 1 ini berupa segi 4, maka untuk X dan Y-nya itu berarti berada di tengah-tengah. Kalian lihat dari 2 hingga 8, tengah-tengahnya itu adalah 5. Itu untuk X, maka kita tulis di sini adalah 5. Kemudian untuk yang Y, Y-nya tingginya ini adalah dari sini 0 sampai 4. Berarti 0 sampai 4, separohnya atau tengah-tengah dari 0 sampai 4 itu adalah 2. Maka dari itu kita tulis, kita isi tabelnya X-nya 5, Y-nya adalah 2. Nah, kemudian untuk benda 2. Nah, benda 2 yang perlu kalian perhatikan, benda 2-nya ini berupa segitiga. Ingat, untuk titik berat pada segitiga itu seperti apa? Untuk X-nya, karena ini dari simetris saja sampai ke bawah, yaitu panjangnya kan dari 0 hingga 10 untuk X-nya. Nah, jadi 0 sampai 10 itu berarti titik beratnya untuk yang segitiga X-nya itu adalah 0 hingga 10, berarti separohnya adalah 5 kan. Nah, kita tulis untuk X-nya adalah 5. Nah, jadi permasalahan itu adalah Y-nya atau tingginya. Nah, sekarang kalian lihat untuk benda 2-nya. Benda 2-nya untuk penentuan titik beratnya pada benda 2, kalian lihat benda 2 ini adalah segitiga kan. Jadi kita lihat dulu tinggi dari segitiga ini berapa, dari sini hingga ke sini. Nah, dari ini hingga ke sini itu besarnya adalah 6. Karena berasal dari koordinat 4 sampai 10. Berarti tingginya adalah 6. 6 untuk tinggi segitiga ini. Kemudian untuk titik beratnya tadi kan rumusnya untuk segitiga
perhitungannya dimulai dari alas. Rumusnya adalah 1/3 dikali tinggi. Nah, 1/3 dikali tingginya adalah 6, itu kan sama dengan hasilnya adalah 2. Nah, tapi 2 ini perhitungannya dari alas, jadi 2 itu baru dari sini sampai sini saja. Nih, itu adalah 2. Nah, sedangkan dia dihitung dari bawah koordinat 0. Jadi, ini ke sini sudah 4, ditambah lagi dengan dari sini ke sini adalah 2, jadinya 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka untuk Y pada benda 2 itu adalah 6. Nah, kemudian jika sudah, kita tentukan untuk A-nya. Sekarang kita hitung luas pada benda 1. Luas pada benda 1, kalian lihat di sini ada 2 hingga 8. Berarti kan panjangnya itu adalah 6. Kemudian untuk lebarnya dari sini adalah 0, ini 0, hingga ke sini, dari ini ke sini itu lebarnya adalah 4. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, makanya di sini luasnya adalah 24. Kemudian untuk benda 2. Kalau untuk segitiga itu luasnya adalah, untuk luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Betul sekali. Nah, jadi kita hitung setengah dikali alasnya. Alas dari segitiga itu kan dari sini ke sini nih. Nah, dari sini ke sini itu dari 0 hingga 10 kan. Berarti alasnya adalah 10, sedangkan tingginya itu dari sini ke sini. Nah, tinggi dari segitiga tersebut adalah dari 4 ke 10 berarti 6. Sehingga perhitungan untuk luas segitiga itu berarti setengah dikali alasnya tadi adalah 10, kemudian dikali dengan tingginya tadi adalah 6. Tingginya adalah 6, maka hasilnya adalah setengah dikali 10 dikali 6 itu adalah 30. Nah, kalau sudah kita cari AX. AX ini berarti A dikali X. A dikali X, 4 dikali 5, 20. Kemudian untuk pada benda 2-nya, 5 kali 5 adalah 25. Kemudian kita cari AY, berarti A dikali Y. A-nya adalah 4, Y-nya 2. Untuk benda 1, berarti 4 kali 2, 8. Untuk benda 2-nya, 5 kali 6 adalah 30. Kemudian kita jumlahkan untuk sigma A kali X, dan sigma A kali Y. Kalau sudah, maka kalian cari X dan Y pada pusat masanya. X-nya rumusnya adalah sigma AX dibagi sigma A. Dari sini berarti 45/9 itu adalah 5. Kemudian untuk Y, sigma AY dibagi sigma A berarti 38 bagi 9. Hasilnya ini kita buat desimal boleh, jadinya 4,2. Kalau tidak bisa didesimalkan, maksud Ibu kalau mau dijadikan pecahan bisa saja juga tidak masalah. Nah, dengan demikian titik berat pada gambar ini adalah X, Y, jadi 5 dan 4,2. Lanjutnya untuk contoh soal 3. Tentukan letak titik berat pada gambar berikut. Nah, gambarnya demikian. Jadi pada gambar ini kita bagi dua benda. Kita bagi jadi dua bagian benda. Jadi benda satunya ini adalah persegi yang terlihat utuh. Kemudian untuk benda 2-nya itu adalah segitiga yang berlubang. Nah, segitiga yang berlubang ini. Maka dari itu, kita cari dulu titik berat untuk benda 1. Untuk titik berat pada benda 1, itu berarti karena dia segi 4 atau persegi, maka berada di tengah-tengah, yakni untuk X-nya, karena panjangnya adalah 6, berarti untuk titik berat pada X1 itu adalah 3, karena separuh dari 6. Dan untuk Y-nya itu adalah panjangnya 6, berarti untuk Y pada benda 1 itu adalah setengah dari 6, itu adalah juga 3. Nah, kemudian kita cari A-nya. A pada benda 1 berarti panjangnya adalah 6, kemudian lebarnya 6, maka 6 kali 6 itu adalah 36. Dan untuk AX-nya berarti A dikali X pada benda 1, dan untuk AY berarti A dikali Y pada benda 1. Titik beratnya untuk segitiga itu kan sepertiga dari tingginya. Nah, tingginya kan berada di X kan. Nah, ini ke sini kan X nih. Maka
Berarti untuk menentukan X pada segitiga tersebut itu adalah sepertiga dari tingginya. Kita tulis sepertiga dari tingginya. Tingginya tadi adalah 3. Berarti sepertiga dikali 3 itu hasilnya adalah 1. Betul sekali. Nah, 1. Nah, tapi 1 itu diukurnya sepertiga dari tinggi kan? Berarti seperti 1 itu dari sini ke sini saja. Nah, itu adalah 1. Maka untuk X-nya kan dihitungnya dari 0. Berarti dari 0 dari sini, dari 0 ini hingga ke batas yang sepertiga dari tingginya tadi ini ke sini. Ini kan sepertiga dari tinggi. Sepertiga dari tingginya berarti kan ini ke sini nih. Itu hasilnya adalah 1. Maka untuk nilai X pada segitiga tersebut berarti dari ini ke sini. Kita hitungnya dari 0 hingga ke sini. Kalau di sini 6, di sini 1, maka di sini adalah koordinatnya yaitu 5. Nah, makanya di sini untuk X-nya adalah 5. Kemudian untuk Y-nya. Y-nya segitiga ini, alasnya itu panjangnya adalah 6 kan. Nah, kalau ini nggak masalah. Untuk alas berarti sepertiga, bukan sepertiga, setengah dari alasnya itu adalah, karena alasnya 6, setengah dari 6 itu adalah 3. Nah, sekarang selanjutnya kita cari A. A pada segitiga. A pada segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berarti untuk A pada segitiga tadi adalah setengah dikali alas kali tinggi. Berarti 1/2 dikali alasnya, itu ini ke sini itu alas, berarti 6. Nah, ini alas ya, Ibu tulis dulu alas itu A. Sedangkan tingginya tadi adalah 3. Berarti setengah kali 6 kali 3. Itu hasilnya adalah 9. Betul sekali. Nah, namun karena segitiga ini berlubang, warnanya putih, maka kita beri tanda negatif. Nah, karena 36 dengan 9, kita kecilkan sama-sama dibagi 4, berarti sama-sama dibagi 9, 36 bagi 9 adalah 4, min 9 bagi 9 adalah min 1. Sehingga untuk mencari AX-nya, untuk benda 2, min 1 dikali 5 adalah min 5, kemudian untuk mencari AY, min 1 dikali 3 adalah min 3. Nah, kalau sudah, maka kita jumlahkan 4 tambah min 1 itu adalah 3, 12 tambah min 5 itu adalah 7, 12 tambah min 3 itu adalah 9. Lalu yang terakhir kita cari X pada pusat massa dan Y pusat massanya. Rumusnya seperti dua soal yang sebelumnya tadi, yaitu sigma AX dibagi sigma A, yaitu 7/3, didesimalkan 2,3. Kemudian untuk yang Y pada pusat massanya itu berarti sigma AY dibagi sigma A, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sehingga titik berat pada gambar ini itu adalah 2,3 untuk X-nya dan 3 untuk Y-nya. Seperti itu. Bagaimana? Udah bukan? Semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk latihan soalnya untuk hari ini, silahkan kalian kerjakan, tentukan letak titik berat pada 3 gambar ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jadi untuk benda A, ini gambarnya demikian. Kemudian untuk benda B, nah ini pada benda yang berlubang adalah segitiga, tapi alasnya berada di bawah. Jadi nanti kalian tentukan tinggi segitiganya ini ke sini itu berapa. Kemudian untuk alasnya itu berarti ini ke sini. Nah, kemudian untuk benda C, gambarnya demikian. Kalian bagi nanti bendanya menjadi beberapa bagian. Silahkan kalian kerjakan soal ini. Nanti dikumpulkan di GCR masing-masing kelas kalian. Oke, salah hilap Ibu minta maaf. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan ceria. Terima kasih.